Di masa pandemi COVID-19, jumlah investor pasar saham di Indonesia terus menggeliat. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor sejak awal tahun hingga 31 Agustus 2021 telah bertambah 1 juta investor saham baru. Dengan total single investor identification telah mencapai 2.697.832. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi menyebut pencapaian itu menjadi rekor pencatatan SID tertinggi selama 44 tahun Bursa Efek Indonesia berdiri. Pasalnya pada tahun lalu saja, hanya terjadi penambahan 590.658 SID baru. Optimalisasi digital yang dimulai sejak 2019 dan dimaksimalkan pada 2020 dan 2021 menjadi kunci dalam meningkatkan jumlah investor pasar saham. Seiring dengan itu, jumlah investor baru di pasar modal bukan hanya saham mencapai 2.219.712 investor. Angka itu meningkat hampir 2 kali lipat dari pencapaian tahun sebelumnya. Secara total, investor pasar modal saat ini tercatat sebanyak 6.100.525 investor. Gara-gara Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan perusahaan pelabuhan Indonesia, harga saham anak usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pun melesat. Rencana penggabungan ini akan meliputi PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4, di mana Pelindo 2 akan menjadi induknya. Kabar merger itu langsung menggerek harga saham Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC dan Jasa Armada Indonesia IPCM, di mana pada penutupan perdagangan Kamis 2 September 2021 naik nyaris 5%. Pada 1 September, Erick Thohir akan menggabungkan 4 perusahaan pelabuhan milik BUMN dan akan menyisakan Pelindo 2 sebagai induk usaha atau holding pelabuhan milik pemerintah. Dengan adanya merger ini, perusahaan tersebut akan memiliki nilai aset 112 triliun rupiah. Kekayaan Indonesia berupa logam tanah jarang rupanya menarik minat banyak investor. Mulai dari investor asal Jepang, Toyota, hingga perusahaan China dan Inggris. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara periode 2013 hingga 2015, Sukhyar, menyebut investor asing itu pernah datang ke Indonesia dan menyatakan minat untuk menjajaki potensi logam tanah jarang di Indonesia. Secara keterdapatannya, mineral-mineral yang mengandung logam tanah jarang diantaranya seperti monasit, zikron, xenotip yang merupakan mineral ikutan dari mineral utama seperti timah, emas, bauksit, dan letrit nikel. Sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan pengelolaan komoditas mineral pada umumnya. Sukhyar mengatakan, monasit ini banyak terdapat di daerah kaya akan timah seperti Bangka Belitung. Monasit ini bisa dikatakan sebagai produk sampingan dari mineral timah. OPEC dan sekutunya akhirnya sepakat mempertahankan kebijakan mereka untuk meningkatkan produksi minyak secara bertahap. Hal ini pun membuat harga minyak global kembali bergerak stabil. Harga minyak jenis Brent pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat bergerak pada kisaran 71,51 dolar Amerika per barel dan minyak jenis WTI bergerak di level 68,49 dolar Amerika per barel. OPEC dan sekutunya yang dipimpin Rusia setuju untuk tetap berpegang pada kebijakan mereka mulai Juli dengan menambahkan 400.000 barel per hari ke pasar. Meski produksi 2021 sesuai rencana, namun OPEC Plus merevisi prospek permintaan pada 2002, termasuk diantaranya menghadapi tekanan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi lebih cepat, di mana permintaan pada 2022 diperkirakan menjadi 4,2 juta barel per hari. Kisru aturan perusahaan digital di China masih terus bergulir. Yang terbaru, regulator China memanggil dan mewawancarai 11 perusahaan ride-hailing dan meminta mereka memperbaiki perilaku yang tidak patuh.
Kementerian Perhubungan China bersama dengan sejumlah regulator lain termasuk Administrasi Ruang Cyber China dan Administrasi Pengawas Pasar Negara bersama-sama mewawancarai perusahaan termasuk Didi, Titri, dan Meituan. Regulator China menuduh bahwa layanan tersebut merekrut pengemudi dan kendaraan yang tidak disetujui atau ilegal. Sebagai informasi, Didi sudah berada di bawah tekanan regulator yang membuat tinjauan keamanan cyber ke perusahaan. Raksasa ride-hailing yang menguasai sekitar 90% pangsa pasar di China itu terpaksa berhenti mendaftarkan pengguna baru pada bulan Juli. Regulator mengatakan bahwa semua platform harus memastikan mereka memiliki persetujuan yang diperlukan untuk mobil dan pengemudi.